Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Hari ini kami mau membahas tentang misteri yang sungguh luar biasa pada chapter kemarin, di mana ternyata pada masa 900 tahun yang lalu, terdapat sebuah kerajaan kuno yang memiliki peradaban maju. Akan tetapi peradaban tersebut dihancurkan oleh pemerintah dunia dengan alasan tertentu. Dan sekarang yang akan membangkitkan peradaban tersebut adalah Vegapunk, dengan semua ilmu yang dia dapat dari penelitian Ohara. Lantas sekarang yang kami bahas adalah Ohara memiliki hubungan dengan Margadi atau The Will of D. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan misteri The Will of Ohara versi Efek Anime. Ohara, seperti yang kita tahu bahwa pulau ini adalah salah satu pulau terpenting di anime One Piece. Dikarenakan disinilah para arkeolog menggali sejarah dunia. Dan disinilah pula terlahirlah sang iblis yaitu Nico Robin. Robin adalah salah satu karakter yang amat penting di anime One Piece. Bagaimana tidak, dialah orang yang bisa membaca batu-batu kuno. Dengan demikian, hanya dialah seorang yang bisa membawa ke pulau terakhir. Namun sekarang yang kami bahas bukan itu, melainkan tekad Ohara yang dimaksud oleh Vegapunk. Yang mana meski Ohara telah hancur lebur, tetapi semangat Ohara masih tetap hidup. Dan hal ini bisa terjadi karena seorang raksasa yang bernama Saulo telah menyelamatkan buku-buku penting peninggalan arkeolog. Sehingga dari situ Shaka menjelaskan kalau Ohara masih belum mati. Dan karena hal ini pula, Vegapunk berniat untuk membangkitkan kembali tekad tersebut dengan menyelidiki informasi mengenai abad kekosongan. Diketahui pada masa itu ada sebuah kerajaan yang memiliki peradaban yang sangat maju dan akhirnya dijatuhkan oleh 20 negara. 20 negara tersebut dipimpin oleh pemerintahan dunia di genggaman Im Sama. Jadi kesimpulannya, Im Sama adalah orang yang menjatuhkan kerajaan tersebut demi suatu tujuan. Nah, meskipun sudah menjatuhkannya, Im Sama dan antek-anteknya itu masih melakukan sesuatu yang gila, di mana mereka memilih untuk menutupi peradaban tersebut, dengan dalih bahwa mereka tidak ingin kerajaan itu bangkit lagi ke muka bumi. Tak hanya dari situ saja, bila kalian masih mengingat tentang perkataan dari Corazon saat masih kecil, kalian pasti sudah tahu jawabannya. Yang mana mereka atau Tenryubito mengganti sejarah yang asli tersebut menjadi berkebalikan, di mana mereka atau kaum naga langit yang dikenal dengan dewa memiliki musuh bebuyutan dengan iblis. Yang dimaksud iblis oleh mereka adalah bangsa Di. Bahkan bukan menakuti anak kecil saja, mereka juga meminta keturunannya untuk mewaspadai bangsa Di, bahwa bangsa Di harus dimatikan. Entah mengapa bila kita menghubungkan dengan semua ini, cerita menjadi sangat valid. Kalau pemerintah dunia memang memiliki masalah yang besar terutama pada bangsa Di. Nah, bangsa Di ini diduga berasal dari kerajaan kuno di masa lalu, tepatnya 900 tahun yang lalu. Diketahui pula pada masa itu hiduplah seorang yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Orang itu biasa dikenal dengan nama Nika. Nah, Nika ini tak lain adalah nama sebutan dari sang legendaris yaitu Joy Boy. Untuk sekarang masih belum diketahui seperti apa Joy Boy itu sendiri. Namun satu fakta yang pasti, pemerintahan sangat tidak suka ada orang yang membicarakan tentang hal ini. Jika pemerintah dunia sampai tahu ada orang yang mengetahui informasi mengenai Nika dan Joy Boy, maka mereka langsung memutuskan untuk menghapuskannya. Yang artinya, jika kita ingat-ingat kembali bahwa Nika ini adalah orang yang memiliki kekuasaan yang sangat tinggi. Sebab itulah Gorosei menentang keras mengenai orang ini. Dan bisa jadi Joy Boy pada masa dulunya adalah seorang kesatria yang hebat pada kerajaan tersebut. Dan ini akan sangat valid kenapa Nika dijuluki dengan kesatria pembebasan. Akan tetapi masa dari Joy Boy sendiri sudah hilang seiring berjalannya waktu, karena pemerintah menutup-nutupi sejarah tersebut. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Gorosei berupaya keras untuk menyembunyikan kekuatan buah iblis dari Joy Boy agar tidak bangkit lagi. Hal ini sudah mereka upayakan selama 800 tahun lebih, namun tidak ada hasilnya sama sekali. Ternyata mereka menggantikan nama buah tersebut dengan nama Gomu Gomu no Mi dengan alasan agar semua orang tidak mengetahui kekuatan aslinya. Akan tetapi akhirnya buah itu jatuh di tangan yang tepat, yaitu Akagami no Shanks. Dialah orang yang pertama kali menyadari kekuatan buah iblis tersebut, walaupun belum ada bukti sama sekali.
Akan tetapi saat merebut buah iblis itu dari Hushu, ternyatanya bounty dari Sheng sudahlah 1 miliar berry. Yang berarti dia memiliki informasi mengenai buah iblis Gomu Gomu no Mi yang ternyata adalah Hito-Hito no Mi model Nika. Nah, disinilah TKD akhirnya mulai bangkit kembali setelah era dari Roger, di mana Shanks memainkan skenario-nya sebagai orang yang akan menjadi penyeimbang dunia. Dia berniat menjadikan salah satu anak kecil sebagai era baru yang akan datang sebentar lagi. Nah, kekuatan dari legenda tersebut diberikan kepada seorang anak kecil yang memiliki tujuan yang sangat besar, yaitu Monkey D. Luffy. Shanks merasakan hal yang sangat beda dengan Luffy. Bahwasanya Luffy mirip seperti Roger, namun dengan memiliki tujuan yang lebih gila lagi. Yang mana ini terbukti dari Sabo dan Ace percaya bahwa Luffy bisa melakukannya. Lalu akhirnya 2-3 tahunan berlayar mengelilingi dunia, akhirnya keajaiban itu muncul. Yang mana kekuatan legendaris Hito-Hito no Mi akhirnya bangkit. Yang mana kekuatan tersebut pula berhasil membuat Kaido kalah. Ini sangat sesuai dengan perkataan dari Kaido bahwa yang akan mengalahkannya adalah Joy Boy. Sejak fakta ini terungkap, pemerintahan mau tidak mau harus membunuh Luffy apapun yang terjadi sebelum kehancuran dunia mulai terjadi. Seiring berkembangnya Luffy, dari sinilah nama-nama D mulai muncul pada permukaan, yakni dimulai dari S, Kurohige, Law, dan yang terakhir kali ini adalah kemunculan dari Jaguar di Saulo, yang mana dia berhasil menyelamatkan peninggalan bersejarah milik Ohara. Artinya, kekhawatiran dari Doflamingo benar-benar terjadi, bahwa mulai dari sini bayang-bayang D mulai menampakkan dirinya. Yap, tepat sekali, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengetahui jelas bahwa pasukan yang dipimpin oleh Dragon akhirnya bergerak juga dengan memulai perang kepada pemerintahan dunia. Kesimpulannya, TKD telah bangkit lagi. Dan sekarang Law, Kid, Kurohige, dan Luffy mulai mengincar pulau terakhir. Lantaran tidak ada lagi yang menghalangi mereka dikarenakan Kaido dan Big Mom juga sudah benar-benar kalah. Namun yang jadi masalahnya, Shanks juga memulai tindakan dengan mau mengambil One Piece. Artinya, perang melawan pemerintah dunia benar-benar tak terelakkan lagi. Kemudian kita kembali pada pembahasan tekad Ohara. Pada chapter kemarin, Shaka beropini bahwa kemungkinan besar Clover sudah menemukan suatu informasi yang penting mengenai kerajaan kuno. Entah itu konflik antar pemerintah dunia dan kerajaan tersebut, tempat di mana kerajaan tersebut, atau clue tentang kebangkitan kerajaan kuno tersebut. Tak hanya itu saja, Shaka juga menemukan sebuah mesin yang memiliki perbuatan yang sama pada masa itu. Dan ternyata tidak hanya Vegapunk saja yang mengetahuinya, melainkan Robin sudah mengetahuinya. Jadi apakah mesin itu dan apakah yang dibicarakan oleh mereka? Mungkinkah ini berkaitan dengan senjata pemusnah massal yang telah terjadi di Lulusia? Saat ini kita tidak tahu secara pasti apa itu. Bila kita bicara soal mesin, maka yang ada di pikiran kami adalah mesin untuk menggerakkan sesuatu. Contohnya seperti kendaraan atau apapun itu. Namun bisa saja yang dimaksud adalah mesin penghancur, di mana kita bisa mengetahui bahwa mesin itu diciptakan pada masa 900 tahun yang lalu. Tepatnya sebelum kerajaan kuno itu hilang entah kemana. Kami rasa kemungkinan besar yang dimaksud mesin itu adalah mesin penghancur. Dikarenakan bila ada suatu negara yang bisa menciptakan mesin atau senjata yang memiliki daya serang yang begitu besar, maka sudah pasti negara-negara lain akan ikut membuat mesin seperti itu. Dengan alasan mereka tidak mau negara mereka dihancurkan atau aliansi mereka diambil alih oleh suatu negara. Bila negara itu merasa tertinggal dan tidak bisa melakukan apa-apa, maka bisa dipastikan negara-negara itu akan bersatu untuk merebut senjata itu agar bisa menjadi penguasa. Artinya ada kemungkinan 20 negara pada masa itu beraliansi untuk merebut senjata itu, serta menghancurkan seluruh keturunan dari kerajaan kuno tersebut. Alhasil setelah itu semua dilakukan, mereka bisa menjadi penguasa baru dalam era ini. Teori ini sangat valid dengan apa yang dilakukan oleh 20 kerajaan dari pemerintahan, di mana dari beberapa negara tersebut hanya berpihak kepada pemerintahan, serta mendiskriminasi yang lemah. Apalagi di sini Tenryubito sudah menjelaskan bahwa ada seseorang atau negara menentang pemerintah dunia, maka orang tersebut harus dimatikan. Nah, karena yang dilakukan oleh pemerintah dunia semakin hari semakin keterlaluan dan menyembunyikan sesuatu dari semua kerajaan, beberapa dari kerajaan mulai menentangnya. Terlebih lagi, Cobra sang Raja Arabasta pun sudah terbunuh diduga mengetahui senjata Pluton. Semakin kesini semakin jelas kalau perang yang terjadi di masa lalu adalah perebutan suatu senjata massal.
Dan hal ini juga sama seperti yang terjadi pada dunia nyata. Kalau semua negara berbondong-bondong membuat nuklir untuk mengantisipasi terjadinya Perang Dunia Ketiga. Oke, itu saja pembahasan untuk hari ini. Informasi selanjutnya kita tunggu saja pada chapter yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.